Halo semuanya, jadi kali ini gue mau bikin video tentang istilah-istilah yang ada di dalam fotografi analog. Langsung kita mulai ya. Ini adalah roll film 35 mm. Kenapa disebut 35 mm? Karena dari sisi sini ke sini itu berukuran 35 mm. Nah, bagian yang ini adalah lidah film. Dan yang ini adalah kanister. Dan ini adalah tube. Biasanya kalau kita beli langsung dapat kanister dan tube-nya, jadi sepaket gitu. Selanjutnya adalah disposable camera. Nah, disposable camera ini kamera yang sekali pakai setelah filmnya habis tuh cuci. Nah, kameranya udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kayak punya gue ini, mau jadi pajangan aja. Di bagian depan nih ada tombol buat nyalain flash. Nah, indikatornya tuh kalau udah lampunya merah itu artinya flash udah siap buat di shot. Nah, di belakang tuh ini kita mesti kokang lalu kita shoot. Nah, ini udah gak bisa di shoot karena sudah habis, sudah dicuci. Nih, bagian bawahnya udah dibuka. Ini isinya ada 39 frame. Di sini tuh di bagian bawahnya, nah ini tuh tempat untuk si roll film bawaan disposable kamera ini. Oke, sekarang lanjut ke light meter. Nah, light meter adalah alat yang untuk membantu kita mengukur cahaya. Jadi light meter ini ada dua, ada yang built-in kamera, ada yang eksternal. Nah, di kamera gue ini indikatornya adalah kalau dia tuh ada tanda plus, minus, dan ada tanda bulat. Nah, misalnya minus ini artinya underexpose. Kalau misalnya plus artinya itu dia overexpose. Yang paling pas sih biasanya yang bulat, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Nah, kalau underexpose kalian pasti akan dapat gambarnya terlalu gelap. Kalau sebaliknya kalau overexpose akan jadi terlalu terang. Nah, ini adalah klise. Klise ini ya isi dari si roll film itu tadi. Klise yang gue kasih lihat ini adalah klise yang belum kepake nih, belum dipakai buat shoot, jadi nggak ada gambarnya. Dan ini udah keluar dari kanister, otomatis filmnya udah kebakar. Jadi mau dipakai pun dicuci nggak akan ada gambarnya karena dia udah ke expose sama cahaya. Itulah kenapa film selalu ada di dalam kanister, karena kanister itu kedap cahaya. Nah, ini contoh yang belum ke expose, yang belum dicuci lah gitu ya. Selanjutnya ini adalah klise yang udah ada hasil cucinya tuh, jadi gambarnya udah keluar, udah selesai dipakai, dicuci. Nah, itu gambarnya nanti bakal kayak gitu. Nanti setelah ini baru di scan, jadi gambarnya bisa jadi digital gitu, masuk ke HP buat di post di Instagram atau mau dicetak gitu. Nah, kalian kalau misalnya masih punya klise yang nggak kepake, mendingan bisa dipakai buat test roll. Lumayan, dimasukin lagi ke kanister, nanti bisa dipakai untuk ngetes kamera baru, jadi bisa berguna. Tapi perlu diingat, klisenya itu minta ke lab pas kalian nyuci untuk jangan dipotong, biarkan si klisenya tuh nyambung semua, jadi kayak ngegulung panjang, biar bisa digulung buat jadi test roll. Selanjutnya adalah PNS, yaitu point and shoot. Kamera yang cukup populer, apalagi yang baru mau belajar main analog, ini cocok banget sih karena pengoperasiannya sangat gampang, karena udah serba auto. Jadinya kita cuman ngarahin, kita mau pakai flash tinggal klik tombol flash, tinggal arahin, pencet tombol shutter, jepret, udah deh jadi. Nggak perlu atur aperture. Mungkin beberapa kamera ada yang mesti atur ISO sih di point and shoot ini, tapi ada juga yang udah full auto, dia udah baca di Xcode dari kanisternya.
ini adalah kamera rangefinder. Kamera rangefinder ini lumayan unik sebenarnya sistemnya, karena viewfinder itu nggak nyambung sama lensanya. Jadi apa yang kita lihat tuh dari viewfinder biasanya hasilnya akan beda-beda dikit sama yang kita dapat. Nah, sistemnya itu kayaknya adalah kita kayak nyatuin bayangan. Kalau misalnya bayangan udah nyatu, itu tandanya kita udah dapat gambar yang fokus. Nah, di kamera rangefinder ini lumayan banyak pengaturan yang manual ya. Jadi bisa ngatur fokus, ngatur shutter speed, ngatur aperture, ngatur ISO. Ini tapi ngatur ISO kalau light meternya masih nyala sih. Terus di kamera ini kita ada sistem kokang. Ya, ini disebut kokang. Jadi kalau misalnya kita kokang, baru dia bisa ngejepret, baru bisa ngambil gambar. Kalau misalnya kita nggak kokang, dia nggak bakal bisa ngambil gambar. Ketika kita kokang, film akan maju. Kayak gini, ini gue coba contohin ya pakai test roll yang tadi. Disinilah test roll jadi berguna untuk kita, karena kita jadi bisa ngetes. Jadi kita jadi tahu sistem cara kerjanya tuh kayak gimana. Dan proses ini disebut loading film nih, masukin film ke kamera. Jadi si ujung lidah film itu kita selipin di bagian spoolnya. Nanti kalau udah nyangkut, baru kita coba kokang sekali. Kalau dia udah ketarik, itu artinya udah benar. Nah, 2 kali biar lebih aman. Coba ditutup, kokang lagi, shoot lagi, kokang lagi, shoot lagi. Kalau tuas di kiri udah muter, itu artinya harusnya sudah aman. Jadi sudah bisa dipakai. Dan kebalikan dari si load film yang tadi adalah rewind. Nah, rewind ini adalah prosesnya mengembalikan si film yang sudah kita pakai untuk moto itu kembali ke kanister. Jadi untuk kita bawa ke lab, dia tuh dari dalam kanister semua. Oh ya, ini si film karena sudah dicuci, ini kan film test roll, jadi gue nggak apa-apa buka backdoornya. Kalau kalian misalnya nanti nge-shoot, jangan pernah buka backdoornya ya sebelum di rewind. Ini untuk contoh aja gimana proses rewind di balik si backdoor itu. Nah, udah selesai di rewind, udah deh. Berarti nih si film bisa kalian bawa ke lab untuk diproses, develop, dan scan. Udah deh, ini buang aja. Enggak deh. By the way, ini kamera gue jual deh. Jadi ini kamera sebenarnya bagus, cuman gue agak nggak cocok pakainya karena gue pakai kacamata. Bagi yang minat, kontak IG gue aja ya, DM aja. Ini sebenarnya kamera bagus, cuman nggak cocok karena gue pakai kacamata, jadi gue agak susah ngekernya. Padahal hasilnya mah bagus. Ini bukan berarti yang nggak pakai kacamata nggak bisa pakai. Kalau orang kacamata tetap bisa pakai, tapi orang kacamata yang suka tantangan. Oke, mantap. Nah, biasanya tuh light meter tuh ada 2, ada internal dan eksternal. Nah, yang internal tuh di dalam kamera ya maksudnya. Yang internal tuh kayak gini. Coba shoot. Nih. Nah, kelihatan gak tuh? Aduh, ribet banget strap anjing. Nih, kelihatan gak? Aduh, lensa. Diem dulu apa? Susah banget anjing ngertiin diri.